Halo Sobat Corong ID. Sebagaimana diketahui, konflik LCS merupakan sengketa klaim teritorial di LCS antara China dan sejumlah negara ASEAN serta Taiwan. Hingga saat ini solusi damai atas konflik LCS pun belum berhasil dicapai bos, terutama disebabkan oleh sikap keras China yang mengklaim hampir seluruh wilayah LCS. Sikap keras China dalam praktiknya kerap memicu gesekan atau konflik, bahkan konflik antara kapal China dengan kapal negara pengklaim LCS lainnya. Tentu hal tersebut menjadi keprihatinan ASEAN bos, karena telah menimbulkan ketegangan dan bisa mengancam stabilitas kawasan Asia Tenggara. Konflik China di kawasan tentu menjadi PR bagi TNI Angkatan Laut. Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah tegas dan bersikap siaga di perairan Natuna Utara, perairan yang berbatasan langsung dengan LCS tersebut. Dalam hal ini, kiprah kesal Yudo Margono dalam menjaga Natuna Utara tengah menjadi sorotan sob. Mengapa bisa dikatakan seperti itu? Jawabannya karena sikap beliau dinilai tenang dalam menjaga stabilitas keamanan perairan Indonesia, tidak gerusak-gerusuk dalam mengatasinya. Bahkan, beliau juga telah berkomitmen memastikan TNI akan terus menjaga Laut China Selatan agar terus kondusif, walaupun saat ini pihak China tengah membuat rancangan undang-undang soal penjaga pantai atau Coast Guard yang akan ditugaskan di Laut Cina Selatan. Sahabat sekalian, bisa kita lihat salah satu peran beliau adalah memastikan kapal asing tidak masuk sembarangan ke teritori Indonesia, dan mengamankan ZEE Indonesia dari kapal-kapal pencuri sumber daya alam. Walaupun untuk sekarang masih ada beberapa kapal asing yang lolos, tapi tak apa, semoga kedepannya bisa lebih ketat lagi ya Pak. Sahabat sekalian, ngomong-ngomong soal drama Laut China Selatan yang terus berlanjut tanpa menemukan titik terangnya, foto-foto satelit telah mengekspos pertikaian yang sedang terjadi di Laut China Selatan. Dikatakan jika Beijing telah mempersenjatai benteng pulau buatannya dengan monster perang miliknya. Lantas dengan begitu, bukankah kini saatnya dunia melawannya? Karena rasanya jaminan yang dikatakan China atas bebas dan terbuka ke jalur pelayaran Laut China Selatan sudah tidak berguna lagi bos. Ya, walaupun banyak angkatan laut yang enggan secara nyata menentang Beijing dengan mengirim kapal perang dalam jarak 12 mil laut dari benteng pulaunya, bisa saja mereka melakukannya tanpa terlihat kan bos, ya diam-diam seperti itu. Perang anti kapal selam mungkin telah menjadi elemen penting dari aktivitas China dan AS di Laut China Selatan dalam beberapa bulan terakhir. Pesawat pengintai dari kedua belah pihak secara teratur menjelajahi perairannya. Bahkan, kapal survei menyelidiki kedalamannya. Sahabat sekalian, bisa dilihat untuk saat ini persyaratan sewenang-wenang baru Beijing belum terlihat dampaknya ya. Definisi China tentang perairan teritorialnya secara khusus menyebut Kepulauan Spratly sebagai bagian dari laut teritorialnya. Itulah klaim khusus yang ditolak oleh Pengadilan Arbitrase Internasional untuk mendukung Filipina. Akan tetapi klaim 9 garis putus Beijing yang sewenang-wenang mencakup hampir seluruh Laut China Selatan sebagai wilayah, dan kebijakan First Island Chain-nya menambahkan seluruh Taiwan dan Kepulauan Senkaku yang diklaim Jepang di Laut China Timur ke dalam genggaman China. Ya, pada intinya masih belum jelas di mana China akan berusaha menegakkan peraturan barunya, dan bagaimana tanggapan masyarakat internasional lainnya. Yang paling penting China harus tetap menjamin hak lintas damai dan tidak memprovokasi lebih banyak ketegangan di wilayah yang disengketakan di Laut China Selatan. Kita tunggu saja kabar terbarunya ya sob. Untuk itu jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe channel ini, boleh di-subscribe dulu, like dan tekan tombol notifikasinya. Dan bagaimana menurutmu terkait hal ini? Tinggalkan komentarmu di bawah. Sekian dari admin, terima kasih.